So what's behind them? Early speculation ran wild. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 bencana alam dan peristiwa misterius yang belum terpecahkan. If only dash cams had been prevalent back in 1908, this would have been a whole lot easier to figure out. Di daftar ini, kita melihat beberapa misteri paling aneh seputar bencana alam di bumi dan lebih jauh lagi. Beritahu kami di komentar yang menurutmu paling aneh. Nomor 10, tahun ke-8. Tahun tanpa musim panas yang paling terkenal terjadi pada tahun 1816 setelah letusan Gunung Tambora. Tapi itu bukan yang pertama. The eruption triggered global climate change. Rain and cold caused dramatic crop failures in the northern hemisphere, and famine stalked large parts of Europe. Pada tahun 536 Masehi, beberapa letusan gunung berapi menyebabkan apa yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai tahun terburuk untuk hidup. Crops failed for years. Drought and famine gripped the land. Millions died. Seenggaknya masih spekulasi kalau itu akibat letusan gunung. Kita sebenarnya nggak tahu pasti apa yang menyebabkan tahun ke-8 di abad ke-6 karena catatan di lapangan sangat kecil. Dan sementara gunung berapi tampak seperti pilihan yang paling masuk akal, tapi ada teori tambahan, termasuk bahwa debu yang menghancurkan adalah hasil dari hantaman komet. Yang kita tahu pasti adalah bahwa bumi menjadi jauh lebih dingin dan terjadi kelaparan yang sangat meluas. Nomor 9, lubang Siberia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lubang telah muncul di hutan belantara Siberia. Lebih dari selusin telah muncul sejak 2013, dan banyak ilmuwan telah berjuang untuk menentukan penyebabnya. Over 7,000 of them that have been identified in Siberia, and over 400 of them are looked at as being in imminent danger of eruption. Good news though, none of them are near a city or a town. Baru pada tahun 2020 lah para ilmuwan mengira mereka telah mengungkap misteri lubang ini. Mereka disebabkan ketika metana mulai mengisi ruang bawah tanah dan tak terhindarkan meledak meninggalkan kawah yang luas. Yes, it's very serious, and if such craters will take place in industrial region, it could be quite serious disaster. Tapi kita masih belum tahu dari mana metana ini berasal atau mengapa lubang ini baru saja mulai muncul. Banyak yang berspekulasi bahwa itu ada hubungannya dengan perubahan iklim yang mencairkan lapisan es Siberia. Tapi kita masih harus banyak belajar tentang lubang ini dan penciptanya. And there are fears in this region that fast erosion like this could destroy entire cities very soon. Nomor 8, gempa bumi Sichuan. The shake wrecked 21 million buildings. Over 5 million collapsed, including over 6,000 schools. Sejak konstruksi dimulai pada 1990-an, bendungan tiga ngarai di Hubei, China telah menjadi kontroversi. Meskipun menghasilkan daya yang sangat besar dan mengurangi risiko banjir di sepanjang Yangtze, hal itu menyebabkan banyak kerusakan ekologis. Tapi apakah itu bisa menyebabkan gempa bumi? Beberapa orang percaya demikian. Dan setelah gempa besar Sichuan yang menghancurkan pada tahun 2008, banyak yang mengalahkan bendungan tersebut karena menyebabkan gangguan seismik yang memicu gempa, di mana hampir 90.000 orang kehilangan nyawanya. The damage just must have been devastating. I really can't see how anyone could have survived this. Meskipun ini dimulai sebagai teori konspirasi, tahun berikutnya beberapa bukti ilmiah muncul yang mengatakan bahwa berat air di reservoir mungkin menjadi penyebab gempa. Seluruh cerita tetap sangat kontroversial dan kebenarannya masih tidak jelas sampai sekarang. Everything they have to live for is now buried in the rubble. This town feels like it's lost its future. Nomor 7, apa yang terjadi pada Venus? Pada awal era ruang angkasa, perhatian tertuju pada Venus sebagai dunia asing yang paling layak untuk dikunjungi manusia. Namun Soviet dengan cepat menyadari setelah mengirimkan berbagai alat Venera ke planet itu bahwa Venus sangat berbahaya bagi manusia. In fact, most probes that NASA and the Soviets sent to the surface of Venus imploded in midair. We learned our lesson and a few reinforced probes did manage to touch down and send images of the Venusian surface, but even those only lasted about 2 hours before, you know. Atmosfernya begitu penuh dengan CO2 sehingga tekanannya 90 kali lebih besar dari bumi. Awannya terbuat dari asam sulfat dan suhu permukaannya rata-rata hampir 300 derajat Celcius. The atmosphere is so thick that it creates a surface pressure similar to what it would be about half a mile deep in the Earth's oceans. This pressure is heavy enough that a human standing on Venus's surface would be crushed. Tapi tidak selalu seperti itu. Pada titik tertentu, Venus kemungkinan besar layak huni seperti bumi. Tapi sesuatu terjadi yang memicu efek gas rumah kaca yang tak terkendali, mengisi atmosfer dengan begitu banyak karbon dioksida sehingga kehidupan tidak dapat ada.
This traps so much heat that the surface of Venus reaches a temperature hot enough to melt lead and with a pressure that would crush most submarines. That atmosphere also sports a permanent thick layer of sulfuric acid clouds. Gunung berapi tampaknya menjadi penyebabnya, tapi kita tidak tahu pasti. Nomor 6, sinar gamma abad ke-8. Sinar gamma adalah fenomena paling energik di galaksi, yang diciptakan oleh bintang-bintang yang bertabrakan dan dengan mudah dapat memusnahkan bumi jika salah satu meletus cukup dekat. And the only thing that can generate gamma rays are incredibly violent events, incredibly energetic events, and we're talking stars exploding and neutron stars with really strong magnetic fields and really exotic and strange objects like that. Yang mengejutkan, pada tahun 2013, para ilmuwan menemukan bukti bahwa bumi terkena ledakan sinar gamma di beberapa titik di abad ke-8 dengan mempelajari cincin pohon cedar Jepang yang berasal dari tahun 775. Para ilmuwan menemukan jejak isotop karbon-14, dan sinar gamma adalah salah satu dari sedikit penjelasan tentang bagaimana isotop langka itu bisa sampai di sana. Itu tidak mungkin berasal dari suar matahari atau supernova yang lebih dekat. Tapi buktinya belum cukup kuat karena tidak ada laporan kontemporer tentang penyakit radiasi atau melihat supernova dari langit. The key insight here is that we're not talking about something that's exploding like a sphere and spreading its energy out in all direction. A gamma ray burst is beamed, so it's taking all of its energy but pointing it right at us and firing it directly towards us. That's why it's so powerful. Nomor 5, tahun belalang. Untuk membebaskan bangsa Israel kuno dari Mesir, dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan 10 wabah untuk menghancurkan negeri itu. Kedelapan dari ini adalah wabah belalang, yang diperintah untuk melahap segala sesuatu yang terlihat. Tapi jika kamu pernah bertanya-tanya seperti apa sebenarnya wabah belalang, lihatlah tahun 1874. Untuk karena alasan tertentu, belalang Gunung Rocky meninggalkan pegunungan dan merusak Great Plains. Diperkirakan ada sekitar 12 triliun belalang di kawanan itu. An adult locust eats its entire body weight every day, and a whole swarm can consume literally hundreds of tons of vegetation. Berbagai negara bagian memberikan hadiah untuk membunuh belalang atau mewajibkan setiap orang untuk membunuh sebanyak mungkin. Pada abad ke-20, belalang Gunung Rocky telah punah dalam salah satu peristiwa paling aneh dalam sejarah Amerika. Nomor 4, gempa New Madrid. Selama 3 bulan antara Desember 1811 dan Februari 1812, kota New Madrid di Missouri dan daerah sekitarnya dirusak oleh beberapa gempa bumi yang kuat. Insiden itu paling terkenal karena dianggap membuat sungai Mississippi mengalir mundur. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa tanah terangkat begitu banyak karena gempa sehingga tampak seolah-olah sungai telah berubah arah untuk sementara waktu. Apa yang masih belum jelas bagaimanapun adalah mekanisme yang tepat yang menyebabkan gempa ini. Ini adalah bagian dari zona seismik New Madrid, tapi patahan ini belum banyak yang tahu dan belum banyak dipelajari juga. And let's hope that we don't have any big earthquakes for a long, long time because they will liquefy again and you'll be on quicksand. Nomor 3, peristiwa Carrington. Suara matahari mungkin tidak menyebabkan radiasi dalam misteri sinar gamma abad ke-8, tapi pasti menciptakan radiasi pada abad ke-19. Peristiwa Carrington adalah badai geomagnetik besar yang terjadi pada bulan September 1859, menyebabkan pemadaman dan mengganggu telegram juga. Untungnya karena ini adalah tahun 1850-an, kita tidak bergantung pada infrastruktur listrik seperti saat ini. Jadi kerusakannya tidak terlalu buruk. Meskipun itu tetap menjadi badai terbesar dari jenis ini yang pernah kami lihat. Ini misterius karena masih banyak hal yang ingin kami pelajari baik tentang peristiwa ini maupun tentang semburan matahari secara lebih umum. Solar flares erupt outwards into space at up to 4.5 million miles an hour, releasing massive amounts of energy. Meskipun disaksikan di seluruh dunia, peristiwa Carrington tetap menjadi teka-teki, seperti halnya efek yang berpotensi mematikan dari badai di masa depan nanti. Nomor 2, peristiwa Tunguska. Jika meteorit meledak di udara dan tidak ada orang di sekitar yang mendengarnya, apakah itu mengeluarkan suara? Ya, karena itulah yang terjadi di Siberia pada tahun 1908. Sebuah ledakan besar meletus di atas hutan Rusia, disaksikan oleh segelintir orang dan menghancurkan area yang sangat luas. Millions of pine trees, larches and birches are destroyed by the pressure wave and the fires. A shockwave circles the world, leaving its mark on seismographs everywhere. But no one can understand where it has come from. Dengan perkiraan ledakan 10 megaton, itu secara signifikan lebih kuat daripada salah satu bom atom yang dikerahkan di Jepang.
Shockwaves rippled across Europe. The night sky was illuminated for weeks after, and people were able to read their newspapers in the middle of the night from London to Asia. Misteri dari Tunguska ini adalah bahwa tidak ada kawahnya. Jika itu adalah asteroid, itu pasti meledak di udara sebelum menabrak bumi. Researchers studied microscopic fragments of decayed vegetation dating back to the time of the event and discovered mineral combinations perfectly consistent with other meteorite impact sites, like the 50,000-year-old meteor crater in Arizona. Tapi sampai hari ini, tidak semua orang menerima teori asteroid, dengan beberapa menyalahkan ledakan gas alam atau bahkan komet yang bisa menghancurkan dunia. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Hantu tsunami. Hampir 20.000 orang tewas setelah gempa bumi dan tsunami Tohoku yang menghancurkan di Jepang pada tahun 2011. The quake was the strongest Japan had seen for 1,000 years, even bigger than the Great Kanto earthquake in 1923. It was so powerful that Japan's coastline moved 8 feet to the east and sank 3 feet down. Tsunami itu sendiri tidak misterius. Sementara tragis, kami memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Apa yang kami tidak mengerti adalah mengapa setelah tsunami, penampakan hantu di daerah yang terkena dampak meningkat secara drastis. Banyak orang melaporkan dikunjungi oleh arwah gelisah dari mereka yang hilang akibat tsunami. Bahkan beberapa orang dirasuki oleh kekuatan agresif dari balik kubur. Locals report sightings of ghostly figures in areas where now there is only rubble, and taxi drivers say they often avoid the worst-hit areas for fear of picking up a phantom passenger. Sangat mungkin bahwa penampakan itu adalah hasil dari trauma kolektif dan mungkin kesalahan orang yang selamat, tapi banyak yang percaya bahwa penampakan itu adalah bukti nyata dari paranormal. One characteristic of this disaster is that many of the victims have yet to be found. This means that survivors have no sense of closure, and no tangible proof can help them mourn. This affects their state of mind. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.